Stage of transformation. Kalau misalkan kita pengen meraih kebebasan sempurna, permanen di tubuh fisik kita, sehingga kita kalau kena lagi kejadian seperti itu pun nggak ada rasanya lagi. Misalnya dulu sering dimarahin yang sama, kok kita jadi kebal ya? Ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, kita harus menemukan titik yang namanya dramatic shifting dulu. Dramatic shifting itu apa? Titik di saat beban emosi itu kebuang dari dalam tubuh fisik kita. Biasanya satu tema emosi itu terdiri dari banyak core emotionnya. Nah, ketika core emotion yang paling besar atau beban emosi yang paling gede banget nih dibuang, kita masuk dalam mode dramatic shifting. Seperti apa sih? Bisa lihat video ini ya, contohnya dramatic shifting. Ketakutan sampai tegang gitu kok, terus nggak bisa gerak gitu, sampai sana pas gitu. Saya tuh takut banget kalau saya cerita pasti nanti lebih buruk lagi penilaiannya ke saya gitu kan. Saya itu takut banget kalau nggak bisa membahagiakan mereka. Saya takut gagal, saya takut. Apa yang dominan muncul? Takut. Awalnya sih dari adik yang paling kecil, itu yang pertama kali baru merasakan nggak bisa lihat lagi orangnya, dan itu saya nggak bisa tolong. Depresi berat. Aku bukan menjadi diri aku. Aku pengen udahin semuanya karena aku lelah. Oke. So aku beresin yang atas dulu ya. Udah lihat bedanya kok, sudah baru. Tapi ini sesuatu yang memang menarik. Hilang. Mungkin akunya ya yang terlalu sensitif. Pengennya sesuai keinginan saya mungkin. Pengen bahagiain aja. Saya juga bisa membahagiakannya. Udah gak ada rasa khawatir, rasa takut sama orang tua, lebih ke hormat. Ini udah kayak itu kok, dam air tinggal meledak doang. Udah bisa bercanda nih Kak Imelda. Iya. Mau ketawa saya sebenarnya. Hanya 5 menit, it's not fair enough, you know. Not fair enough. Itu gak adil banget. Oke, nah udah lihat nih ketika mereka dibuang bebannya terus kayak rasanya ringan. Ketika ringan itu baru dramatic shifting pertama. Nah setelahnya ada berbagai titik yang harus kita lakukan dramatic shiftingnya di dalam tema tersebut. Sehingga tema itu tereksplorasi sampai benar-benar tuntas dan selesai. Jadi setelah menemukan titik dramatic shifting kita lakukan titik dramatic shifting ini di semua titik yang ada dalam satu tema. Kita masuk yang namanya stage of liberation. Ting. Nah di saat kita udah nginget lagi tema besar itu pun sama sekali udah tidak ada rasa dari berbagai titik yang ada. Jadi bisa lihat ya contohnya ketika orang liberation kayak apa sih? Ini videonya. Kok bisa sih kayak begini dong? Apa sih? Aku kayak apa sih? Oke, aku bingung nih masih. Dicari dulu. Cuman gitu doang kah? Ya, cuma gitu doang. Iya ya, hilang ya. Iya, subconsciousnya ya coach ya. Coba cek, apa yang dirasakan? Dengar aja sih, sama nggak ada. Cuma lo mantap sih. Cuma gitu doang ya? Iya. Saya kemarin lihat kelapa dia masih gini aja gitu, masih nggak berubah gitu, kayak kesel sendiri sih. Sekarang nggak gitu. Iya. Ini satu ya. Iya. Fokus dulu. Kayak nggak ada cerita gitu ya. Kayak nggak ada apa-apa ya. Nah ini kayak canggih ya, gila, gokil, kok gokil sini.
Nah, jadi udah ngeliat ya videonya tadi. Jadi begitu lepas, bebas, rasanya ringan, happy, seneng banget kayak gitu ya. Nah, itu adalah ketika orang masuk ke stage of liberation mereka. Dicari-cari emosinya. Kok nggak ada ya? Kok cuman begini doang ya? Sampai mereka bingung. Nah, itu stage yang di tempat lain mungkin tidak bisa akses seperti diakses di DOA. Karena DOA terstruktur bagaimana untuk orang mencapai stage of liberation-nya mereka. Bukan hanya sekedar acceptance ya. Nah, ketika sudah masuk di dalam sini, apakah sudah permanen, sembuh, selesai, total, tuntas dari semua beban emosinya? Tidak ya. Ada lagi stage yang berikutnya, yaitu stage permanen. Permanen stage ini kita perlu untuk ngeceknya gimana? Ada 2 ujiannya. Yang pertama adalah exposure. Exposure itu apa? Menemukan kejadian yang seperti itu berulang lagi, apakah kita akan merasakan hal yang serupa? Misal contoh, dia takut tinggi, kita exposure ke tempat tinggi. Ketika naik ke tempat tinggi, ya ada contohnya ya, banyak video-video saya Anda bisa lihat. Ketika yang mereka tadinya fobia tinggi, misalkan sampai tangannya basah semua. Iya, dari kecil. Aku selalu kalau mengalami kecemasan ya kayak gini, basah gitu. Diajak untuk naik lagi ke tempat tinggi, bagaimana rasanya? Oh, baik-baik saja. Ya ampun kok, aku berani nih, begini aku berani loh. Ini gokil sih. Percaya nggak percaya ya? Langsung kembali hidup rasanya, hidup kembali hidup. Kayaknya ntar kita jadi wedding di gedung yang tinggi kayaknya. Berarti sudah selesai melewati ujian exposure. Ya tentu nggak semuanya bisa dites dengan exposure ya. Misalnya kejadian kecelakaan gitu ya, trauma pernah kecelakaan, ya nggak mungkin kita rekonstruksi ulang suruh dia ditabrak kan nggak mungkin gitu ya. Nah cuman kalau yang bisa direkonstruksi ulang ya langsung di exposure saja itu. Yang kedua adalah ujian waktu. Ya, sudah berapa lama? Misalkan udah lewat nih 6 bulan, 1 tahun, masih baik-baik saja gak? Masih happy-happy aja gak jalanin hidupnya? Kepikiran lagi gak sih sama yang kemarin-kemarin? Ketika memang udah gak kepikiran sama sekali at all, berarti itu boleh di-consider case-nya sudah permanently close. Jadi udah gak ada mempengaruhi lagi. Dan ketika hal seperti itu terjadi, biasanya sudah tidak inviting lagi. Jadi gak ada kejadian-kejadian yang inversion, yang bikin kita tidak ingin kejadian itu terjadi, tapi terundang tanpa disadari dalam kehidupan kita. Di titik stage of liberation mau ke permanen, jadi kita ketika masih ada perasaan yang masih mengganggu, nah ini biasanya adalah case terkait dengan uncharted emotion. Emosi yang mungkin waktu di session tidak tereksplorasi secara sempurna. Karena biasa ketika kita merasakan, kayaknya udah ringan nih. Habis itu kita cenderung homeostasis dan ngelewatin emosi itu. Nah tentu saya sebagai facilitator akan sangat mengingatkan sekali supaya tidak terjadi hal ini. Ya, jadi saya akan cek semuanya secara menyeluruh. Jangan sampai ada titik bolong yang kita lewatin. Tapi terkadang namanya manusia ya, saya juga nggak bisa ngecekin satu-satu nih di dalam kepalanya isinya apa sih gitu ya. Jadi mungkin aja ada miss dari klien yang, saya sih ngerasa udah ringan ya coach, tapi ternyata masih ada emosi kecil yang mungkin bisa mempengaruhi dia setelahnya. Untuk itulah butuh ya mungkin session yang berikutnya. Jadi selalu open untuk session yang kedua, ketiga. Intinya adalah untuk ngebantu Anda supaya benar-benar bisa liberate. Kalau Anda bisa ngebuang beban emosi Anda sampai di titik netral Anda, artinya Anda sebenarnya bisa ngebuang semua beban emosi itu sampai permanen hilang semua. Tapi butuh waktu dan proses. Saran saya kalau mau lebih mudah, belajar ngebuang beban emosinya sendiri. Datang ke workshop ketika saya ngadain workshop, Anda bisa ikut belajar bagaimana cara ngebuang beban emosi Anda sendiri, sehingga Anda tidak perlu lagi bergantung sama saya terus-menerus seumur hidup Anda. Anda bisa buang sendiri, tapi ya kalau misalkan Anda butuh dibantu, ya saya juga bisa bantuin. Seperti itu ya. Jadi itu 3 langkahnya. Jadi stage yang pertama adalah dramatic shifting-nya. Setelah itu yang kedua adalah masuk ke liberation, stage of liberation-nya dia. Dan yang ketiga adalah stage of permanent. Nah jadi ini 3 langkahnya untuk mencapai titik perubahan transformasi permanen di DOA TRTO. Jadi pastikan untuk Anda udah tahu ya apa aja langkah yang nanti akan kita lakukan di dalam prosesnya, dan ini bisa membantu Anda untuk bisa mencapai kebebasan Anda dari beban emosi Anda.